Di kota Barrow yang terletak di Alaska paling utara, setahun sekali pasti terjadi fenomena 30 hari tanpa matahari yang disebut malam kutub, dan pria ini yang baru saja melihat sebuah kapal, dia pun sedang pergi menuju kota Barrow. Namun di hari terakhir adanya matahari, Eben dan Bill yang merupakan sheriff di sana menemukan banyak telepon satelit sudah dibakar yang membuat semua komunikasi jadi mati, dan mereka pun bingung siapa pelakunya. Tapi karena ini adalah matahari terakhir di bulan ini, mereka pun diam sejenak untuk menikmatinya. Dan di tempat lain, Stella istrinya Eben yang bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran akan pergi dari kota ini karena selain hubungan mereka yang sudah dalam fase akan berpisah, dia pun tidak ingin terjebak di sini selama malam kutub berlangsung. Lalu bukan hanya Stella, tapi rata-rata penduduk di sana pasti juga pergi meninggalkan kota ini selama malam kutub terjadi. Namun di sisi lain, entah kenapa para anjing di sana terlihat sangat gelisah. Sedangkan Eben yang baru sampai ke kota, dia pun melihat Brower yang akan pergi juga. Namun karena generator mobilnya mengalami bocor, Eben pun melarang dia pergi sebelum kebocoran itu diperbaiki karena pasti akan mengganggu pengguna jalan lain. Tapi setelah masuk ke mobil, Helen pun melaporkan kalau ada hal buruk yang menimpa anjing milik John sehingga dia pun langsung ke sana. Lalu saat Stella sedang menuju ke bandara, tiba-tiba ya, karena hal itu, Malakai meminta maaf pada Stella dan memberitahu kalau remnya blong. Namun karena sedang dikejar oleh jadwal penerbangan, akhirnya Stella menghubungi Eben yang baru mau pergi ke tempatnya John setelah mengantarkan Billy ke kantor. Tapi karena Stella baru memberitahu akan pergi dan seperti tidak niat mengobrol dengannya, Eben pun meminta Billy menjemput Stella karena dia memilih untuk fokus mengurus kasus. Dan sesampainya di lokasi, Eben pun kaget saat melihat anjing-anjing itu mati. Ditambah kalau John tidak punya masalah dengan siapa-siapa, akhirnya Eben pun berjanji akan mencari taunya. I'll find them. Lalu setelah kembali ke kantor, ternyata Eben menjalani kepolisian ini dengan Helen, ialah neneknya yang selalu ditemani oleh Jack, adiknya Eben. Namun masalahnya ada kasus baru lagi, ialah perusakan di pabrik Utilidor. Sedangkan saat Stella sampai di bandara, ternyata tempat itu baru saja tutup karena semua jadwal penerbangan untuk hari ini sudah habis, yang artinya Stella akan terjebak di kota ini selama 30 hari ke depan. Dan Eben yang baru sampai di Utilidor, dia pun disambut oleh Carter dan juga Wilson, di mana masalahnya kalau baling-baling helikopter milik Wilson sudah dihancurkan di sini entah oleh siapa dan hanya tersisa logonya saja. Namun di tempat telekomunikasi, operator di sana tiba-tiba mendengar suara aneh yang membuat dia pun memeriksanya keluar.
Lalu di sebuah restoran, Lucy pun dapat perlakuan kasar karena dia tidak bisa memenuhi permintaan pria misterius itu yang ingin hamburger dengan daging mentah, sehingga Eben yang baru sampai di sana dia pun langsung memintanya untuk berhenti. Sehingga saat Eben mengajak dia untuk berbicara di luar secara baik-baik, tiba-tiba dia pun malah nyerenteng dan Stella yang kebetulan baru sampai lalu membawa senjata, dia pun meminta orang itu untuk tenang, tapi... Enough. Well, I'll talk to you sometime, I guess. Lalu di mobil saat Stella mengajak Eben berbicara, dia pun merasa risih, namun tiba-tiba pria itu mengatakan hanya tinggal menunggu waktu saja. Sedangkan di depan sebuah pabrik, saat Dennis akan melayani dua pekerja yang baru pulang, rencananya mereka semua akan pergi ke kosannya Dennis, tapi... Gabe! 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 Yang mana di tempatnya Eben, dia pun memaksa pria itu untuk berbicara, namun karena hanya diam saja, Eben pun akan sabar menunggunya, dan karena tiba-tiba komputer di sana mati, Eben pun langsung menghubungi temannya, namun karena teleponnya mati, pria itu tiba-tiba mengatakan kalau mereka akan datang dan tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Dan karena generator kota sudah dirusak, akhirnya Eben pun akan pergi lagi untuk mencari tahu sambil meminta mereka semua untuk mengawasi orang itu. Gus? Gus? Ya, karena hal itu, Eben meminta semua warga untuk tetap di rumah dan jangan kemana-mana. Dan bagi yang punya anak kecil diharapkan untuk tetap diam di rumah sambil menyiapkan senapan mereka, karena Eben pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu di rumah John saat dia masih bersedih tentang anjing-anjingnya, tiba-tiba... Sehingga orang itu terus menakuti Jack kalau kematian memang sedang mendekati ke sini, yang membuat Jack pun langsung melempar mainannya, tapi karena orang itu berterima kasih sudah diberikan kunci, akhirnya... Ya, Eben pun langsung memborgolnya dan memaksa dia untuk berbicara, sehingga orang itu berkata kalau pelakunya adalah orang mati, yang membuat Eben pun kesal karena tidak mendapatkan kejelasan, dan karena akan kembali lagi ke tempat saat menemukan banyak telepon yang dibakar, Stella pun memaksa untuk menemaninya ke sana. What? Stop the truck. I saw something. Get in the truck. Jesus Christ! Ya, mereka pun bingung apa itu sebenarnya, dan saat kembali tiba-tiba suasana di kota sudah berubah jadi chaos, ditambah kalau Helen berteriak di walkie-talkie.
Helen. Dan pria itu merasa sedih karena mereka tidak membawanya sehingga dia meminta Eben untuk segera membunuhnya, tapi untungnya Stella berhasil menghentikan Eben. Lalu di luar ternyata ini adalah kelompok vampir yang dipimpin oleh Marlowe dan merasa kalau seharusnya mereka semua sudah datang ke tempat ini sejak zaman dahulu. Sedangkan orang-orang yang selamat, mereka semua berkumpul di tempatnya Lucy sambil kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi karena mereka tahu kalau kelompok itu kebal terhadap peluru. Dan semakin malam keadaan pun semakin chaos karena para vampir itu mulai memburu semua warga. Lalu saat Eben sampai ke restoran, dia pun langsung mematikan listrik dan tidak percaya saat melihat Jack masih selamat. Dan karena semua orang ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi, Eben pun meminta untuk segera menemukan tempat aman terlebih dahulu, yang mana karena menurut Dennis di lotengnya rumah Charlie aman, Eben pun langsung meminta Carter untuk memimpin kelompok ini ke sana karena Eben akan keluar dulu untuk mencari tahu sambil menghambat orang-orang itu, sehingga Stella pun ingin ikut lagi. Ya, ternyata Brower juga ada di sana sehingga Stella dan Eben langsung berusaha untuk naik ke mobilnya. Lalu akhirnya Eben membawa Brower ke rumahnya Charlie, yang mana mereka pun langsung membobol pintu di sana. Namun saat memeriksa di dalam, tiba-tiba suara tembakan dari luar pun terdengar yang membuat mereka pun langsung membuka atap itu. Dan akhirnya mereka semua berhasil ke sana, di mana Jack sadar kalau kelompok itu adalah para vampir. Namun karena Eben tidak peduli mereka itu apa, dia pun langsung meminta semua orang untuk tidur secara bergantian karena sementara waktu ini mereka akan tinggal di sini sambil memikirkan langkah selanjutnya. Sedangkan di kantor polisi, akhirnya Marlowe mendatangi pria itu dan karena sudah melakukan semua perintahnya, dia pun berterima kasih dengan cara seperti ini. Lalu ayahnya Wilson selalu mengigau tentang istrinya yang sudah lama tidak ada, dan karena cukup membuat suara berisik, dia pun langsung ditenangkan. Tapi karena di luar terdengar suara para vampir itu, Doug pun jadi panik dan malah ingin pergi dari sini, yang membuat mereka semua pun jadi emosi. Dan karena jika asal bertarung akan membuat mereka cepat terbunuh, akhirnya Eben punya ide untuk mengambil persediaan di supermarket supaya mereka semua bisa bertahan selama 1 bulan ke depan.
Lalu di hari ke-7, wanita itu tiba-tiba berteriak meminta tolong yang mana suaranya langsung terdengar oleh mereka. Tapi saat Eben melihatnya, dia pun tahu kalau wanita tersebut sudah dijadikan umpan oleh para vampir itu. Dan dia langsung melapor pada Marlowe kalau di kota ini sudah tidak ada orang. Namun karena ketakutan sambil menyebut nama Tuhan, Marlowe pun langsung memberitahu kalau Tuhan itu tidak ada. Sedangkan Eben akhirnya dia keluar untuk memastikan situasi. Namun tiba-tiba dari bawah rumah John memanggilnya yang membuat Eben kaget dan memintanya untuk tetap diam karena Eben ingin melihat wanita itu. Yang mana hal itu membuat Wilson jadi gelisah dan ingin menyusul Eben keluar. Namun setelah berhasil meyakinkannya kalau orang-orang di sini membutuhkannya, sedangkan Eben saat dia berhasil membawa John keluar, ternyata John baru menjadi vampir dan John pun sedang lapar. Josh, stay back! Stay back! John? Sehingga saat kembali karena panik, asmanya Eben pun jadi kambuh dan Marlowe dia pun kaget kalau ternyata masih ada manusia yang tersisa di sini. Lalu saat semua orang sedang tertidur, entah kenapa Isaac malah ingin pergi keluar yang membuat Stella dan Wilson langsung mengikutinya dan menenangkannya. Sehingga saat Isaac sadar, dia pun meminta izin untuk ke toilet dulu. Dan saat Stella memberitahu kalau Wilson mengejar ayahnya yang kabur, tiba-tiba suara pun terdengar yang membuat mereka pun langsung bersembunyi di WC. Setelah itu mereka langsung kembali ke atap dan karena Stella sangat menyesal, Eben pun menenangkannya karena itu bukanlah salahnya, tapi The things you'll do to save your own. dan saat sudah pergi, tiba-tiba badai salju pun turun yang membuat mereka semua memutuskan untuk keluar agar lebih aman. Lalu sesampainya di supermarket, Eben menyuruh mereka semua untuk segera mencari persediaan makan dan obat-obatan selama 2 menit. Namun saat mereka sedang asik mengambil barang-barang, tiba-tiba suara aneh pun langsung terdengar. Ya, ternyata itu adalah vampir anak-anak sehingga mereka pun langsung kabur dan melaporkan hal itu pada Eben.
Dan karena Jack merasa bersalah, mereka pun langsung memberitahu kalau anak itu bukanlah manusia dan juga anak itu bukan berasal dari kota ini. Namun karena hari ini adalah hari ke-18, badai salju pun langsung reda yang mana mereka semua jadi berlindung di supermarket. Lalu agar mereka bisa pindah dari sini ke markas polisi, sayangnya harus ada yang mengalihkan para vampir itu menuju rumah Helen karena di sana lampu ultraviolet milik Helen sangat yakin bisa melukai para vampir tersebut, sehingga jika semua vampir sudah pergi dari area sini, mereka pun akan pergi ke kantor polisi yang mana karena Eben yang paling cepat, dia pun akan melakukan tugas ini. Ya, saat Eben melaporkan kalau lampu tersebut berhasil, tiba-tiba para vampir itu merusak generatornya yang membuat Eben pun langsung melarikan diri. Dan setelah berhasil lolos, Eben langsung melaporkan pada Stella, namun tiba-tiba Brower menyuruhnya untuk ke arah parit karena kali ini dia akan jadi pengalih mereka. Lalu Marlowe paling tidak bisa melihat apapun yang sudah lemah di depannya karena baginya hal itu harus segera dimusnahkan. Welcome to Barrow. Ya, karena senjatanya macet, akhirnya Brower langsung mengambil alat pemancar sehingga namun karena ledakan itu tidak membunuhnya, akhirnya Brower pun harus berakhir oleh Marlowe. Lalu setelah Eben kembali, tiba-tiba Carter berkata jujur kalau anak kecil di toko itu sudah membuat dia tertular, dan karena semua keluarganya sudah tidak ada, dia pun meminta Eben untuk segera menghabisinya karena Carter tidak ingin hidup selamanya. Dan di hari ke-27 saat Eben mengintip jendela, dia pun melihat sinar dari rumah Billy di mana mengeluarkan tanda Morse yang mana mereka pun sadar kalau Billy masih hidup. Tapi saat di sana, Eben pun kaget kalau anak dan istrinya Billy sudah tewas tertembak, yang mana akhirnya Billy berkata jujur kalau mereka sudah terinfeksi menjadi vampir, dan setelah menghabisi mereka, sayangnya pistolnya rusak dan Billy pun jadi tidak bisa menembak dirinya. Namun hal itu membuat Eben sangat emosional karena seharusnya Billy tidak melukai keluarganya.
Lalu saat mereka kembali, Jack dan yang lainnya pun sudah tidak ada, yang mana Stella menyangka kalau sepertinya mereka pergi ke Utilidor sehingga mereka bertiga mencoba untuk menyusulnya, namun karena ada anak kecil terlihat dan kebetulan Stella tahu kalau itu adalah Gayla, akhirnya dia pun nekat membawanya ke bawah. Dan saat Eben berhasil ke Utilidor, benar saja kalau ternyata Jack dan yang lainnya berada di sana, namun masalahnya Stella dan Gayla tidak ada di sana. Sehingga di luar, karena masih juga ada manusia yang selamat, akhirnya Marlowe memerintahkan semua vampir untuk membunuh manusia tanpa sisa, sehingga saat Billy sampai di Utilidor, dia pun tidak tahu kalau sedang diikuti, dan Eben terus berusaha untuk menghubungi Stella. Ya, Eben pun terpaksa karena sebentar lagi Billy akan berubah. Lalu setelah itu Dennis menemukan makanan dan vodka di bawah, dan Eben merasa bangga karena Jack sudah membantu semua orang di sini, tapi karena Stella akhirnya menghubungi, dia pun memberitahu kalau saat ini dia sedang berada di bawah sebuah mobil, yang mana saat dilihat ternyata di sana ada banyak sekali vampir, sehingga Eben akan menjemputnya ke sana dan Stella meminta maaf karena seharusnya dia tidak meninggalkan Eben. I'm so sorry, baby. Namun Dennis melihat kalau seluruh jalanan sudah dipenuhi oleh minyak, yang membuat Eben sadar kalau mereka akan membakar kota agar semua kejadian ini dikira sebagai kecelakaan mengerikan saja. Ditambah karena posisi Stella saat ini serba salah, akhirnya Eben pergi ke bawah dan mengambil jarum suntik karena dia akan menyuntikkan darah milik Billy, dan karena hanya inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Stella, Eben pun meminta Jack untuk memimpin regu ini dan menjaga Stella untuknya. Are you fucking... He's one of them. How do we know? You can't fight them all, Eben. Sehingga Jack langsung menyuruh Stella untuk keluar sekarang juga, sedangkan Marlowe yang tahu kalau vampir baru itu membangkang, akhirnya mereka pun bertarung. Ya, karena Eben menang, para vampir itu pun langsung kabur dari kota ini, dan saat Stella melihat kalau suaminya sudah berubah menjadi vampir, dia pun melarangnya untuk mengejar para vampir tersebut. Ditambah karena sebentar lagi matahari akan terbit, Eben pun memutuskan untuk melihatnya secara langsung. Tamat.